Kamu tahu nggak, terbentuknya Danau Toba itu hampir memusnahkan umat manusia di dunia. Letusan pertama itu menghasilkan kaldera di sisi selatan. Letusan kedua membentuk kaldera di sisi utara. Letusan ketiga yang terbesar ini mengubah Gunung Toba menjadi Danau Toba. Dan diperkirakan hanya 5.000 sampai 10.000 orang saja yang mampu bertahan dari erupsi besar itu di dunia ini, tidak hanya di Indonesia saja. Halo, selamat datang di channelku Rinto Sujarwo. Halo teman-teman, kita bertemu lagi, kembali lagi di channel tercinta ini. By the way, sebelum aku menjelaskan detail terbentuknya Danau Toba yang wow ini, aku berharap kalian untuk subscribe, like, komen di channel ini, sekalian share juga ya, agar channel ini berkembang dan aku bisa konsisten dalam menjalankan channel ini lebih baik lagi. Nggak pakai basa-basi, langsung lanjut ke tema ini, cerita ini. Check it out. Kalian pasti tahu banget apa itu Danau Toba dan sudah tidak asing lagi ya di telinga kalian, pastinya itu. Nah, saat ini tuh aku akan membahas bagaimana Danau Toba tersebut itu terbentuk. Aku yakin kalian pasti akan benar-benar terpukau dengan cerita ini, dan kalian pasti nggak menyangka Danau Toba menjadi salah satu objek wisata alam terkemuka di Indonesia pastinya. Danau yang terletak di Sumatera Utara ini memiliki luas itu mencapai 1.130 km persegi. Gede banget. Danau Toba dinobatkan tuh sebagai danau terbesar di Indonesia dan merupakan danau vulkanik terbesar yang pernah ada. Super volcano puluhan ribu tahun silam. Dilansir dari situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ISDM), Danau Toba itu merupakan kaldera yang terbentuk karena erupsi besar gunung berapi yang ada di kawasan tersebut. Kaldera itu merupakan sebuah kawah vulkanik yang terbentuk akibat adanya proses erupsi yang sangat-sangat besar. Pembentukan kaldera ini biasanya disertai runtuhnya batuan penyangga ke dalam dapur magma di dalam gunung tersebut. Super volcano yang meledak pada zaman dahulu tersebut kini dalam istirahat atau termasuk dalam golongan gunung berapi tipe B. Mengutip seri Negeri Cincin Api, Toba Mengubah Dunia yang disusun Litbang Kompas pada 2019, letusan super volcano Toba itu terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan dahsyat itu menciptakan kaldera besar yang seiring waktu terisi air dan kini dikenal sebagai Danau Toba. Ledakan tersebut itu memberikan 3 efek hebat di dunia, tidak cuma ada di Indonesia. Efek pertama, hampir memusnahkan manusia. Dilansir dari Digital Library Universitas Negeri Medan, erupsi supervolcano yang membentuk Danau Toba menjadi salah satu letusan gunung berapi paling besar di bumi dan sangat-sangat bersejarah. Letusan tersebut bahkan diperkirakan tuh hampir memusnahkan umat manusia yang ada di bumi kala itu. Hanya sedikit orang yang bisa selamat darinya. Akibat bencana tersebut, populasi manusia itu mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis. Sangat. Perkirakan itu hanya 5.000 sampai 10.000 orang saja yang mampu bertahan dari erupsi besar itu.
Coba kalian bisa bayangkan sedahsyat apa kala itu. Sedangkan setahu kita, bom Hiroshima Nagasaki aja itu sudah sangat dahsyat ya. Bisa dibilang itu kiamat kecil kan. Nah ini 3 kali bahkan 10 kali lebih besar dari itu. Efek kedua, mengubah perubahan iklim. Kapasitas letusan yang besar tak hanya menyebabkan guncangan hebat di berbagai belahan dunia saat pasca erupsi supervolcano Toba, bumi itu mengalami disebut perubahan iklim yang ekstrim. Tak tanggung-tanggung loh ya, gunung berapi di Pulau Sumatera itu memuntahkan sekitar 2.800 km kubik abu. Pemuntahan material dan abu dalam jumlah besar tersebut itu tuh membuat atmosfer bumi itu tertutup hingga 6 tahun lamanya. 6 tahun. Dari akibat itu, suhu udara itu menjadi dingin, amat dingin. Efek ketiga, membuat gelombang tsunami di berbagai belahan dunia. Erupsi supervolcano Toba itu membuat gelombang tsunami di berbagai belahan dunia. Tidak hanya di Indonesia saja. Kalian pasti pernah sadar waktu itu ada tsunami di Aceh. Di Aceh aja sudah seperti itu. Apalagi ini seluruh di belahan dunia. Efeknya seperti apa? Bisa bayangkan? Gimana menurut kalian teman-teman? Dahsyatnya seperti apa? Bisa bayangin nggak kalian saat itu apabila dilahirkan pada saat itu dan berada di peristiwa tersebut? Kalau aku ya udah banyak-banyak istighfar, doa di dalam kamar dan pasrah sama Tuhan yang Maha Esa. Diam saja. Oke. Terima kasih telah menonton channel ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Plus di share juga. Aku butuh saran, mungkin info, cerita unik, dan lain-lainnya melalui komen di bawah. Itu, sampai ketemu lagi. See ya.